waktunya sebentar? Oke, silakan. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi begini Pak, saya ingin belajar ke Pak Dayat. Jadi kalau boleh, saya ingin observasi di kelas Pak Dayat. Apakah diperkenankan? Oke, bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Alhamdulillah. Kira-kira kapan Pak waktunya? Saya bisa Bisa, observasi. Jumat tanggal 21 itu ada. Saya nanti di kelas 7D. Jumat tanggal 21 besok ini Iya. berarti di kelas 7D. Kelas 7D, insya Allah di jam 3-4 nanti ya. Jam ketiga. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas Iya. kesediaannya. Kalau boleh tahu, kira-kira besok ketika di kelas 7D tujuan pelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Oke, untuk materi hari ini kan sudah masuk ke kantor. Ya, jadi salah tujuan yang kita capai bersama-sama dengan anak tadi nanti itu ya menyajikan pantun. Menyajikan Iya, pantun. menyajikan pantun sesuai dengan aturan yang Sesuai dengan aturan. iya, Iya. betul. Udah sangat keren itu Pak desain pelajarannya. Nah, aspek yang ingin dikembangkan dari sisi murid apa Pak? Iya, jadi yang dikembangkan nanti itu siswa mampu menyajikan, jadi menyajikan pantun yang sudah kita berikan, ya. Jadi yang sudah kita sajikan di kelas nanti itu seperti itu. Menyajikan ya? Menyajikan pantun dengan sesuai dengan aturan yang benar. Aturan benar. Berarti dari situ nanti akan menggali kreativitas anak Pak ya? Oke, siap seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Kemudian untuk strategi yang digunakan Pak Dayat sendiri apa Pak? Untuk strategi insya Allah nanti yang pertama, jadi ketika pelajaran awal itu bagaimana cara mengajarkan siswa itu tentunya nanti akan relaksasi, di mana siswa nanti akan kita ajak bernyanyi bersama sehingga nanti bisa membangkitkan siswa untuk mau belajar, istilahnya nanti ada kemauan yang kalau sudah belajar mereka. Keren sekali Pak. Berarti Iya. diawali dengan menyanyi dulu Pak ya, agar anak-anak itu siap untuk Iya, menerima siap. pelajaran. Oke. Baik, sangat menarik ini Pak. Kemudian selain strategi itu Pak, strategi yang lainnya apakah ada dalam kegiatan belajar ini? Selain mengawali itu nanti dari inti dari pembelajaran kita nanti ada bentuk permainan. Jadi siswa nanti akan diberikan kita kasih tugas. Jadi tugasnya itu membuat membuat pantun dengan isinya saja. Karena aturan-aturan yang sudah ada, keterikatan pantun itu sudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa itu akan melakukan membuat isinya. Jadi ya, ketika isinya itu sudah dicapai, sudah menyelesaikan secara kelompok nantinya, dipastikan nanti siswa akan melakukan presentasi satu persatu dengan kelompok itu. Dan siswa yang lainnya itu akan menyelesaikan secara cepat. Jadi permainannya itu menyelesaikan bagaimana sampiran itu dibuat secara cepat oleh beberapa kelompok yang lainnya. Oh, berarti semacam kompetisi Pak ya, Iya. antar kelompok ya? Betul, Ini antar sangat kelompok. menarik ini. Ada kolaborasi, ada kompetisi di sini nanti Pak ya? ada kompetisi. Sangat menarik sekali. Oh ya Pak, untuk apa namanya murid di kelas itu kan beragam Pak ya? Iya. Nah, untuk mengatasi keberagaman murid itu bagaimana Pak strateginya? Oke, untuk endingnya nanti itu pembelajaran ini diharapkan ada produk yang dihasilkan. Setelah melakukan itu, pastikan siswa itu semua mampu melakukan dan menulis itu. Dan di sini namanya mereka belajar. Jadi intinya itu nanti kita itu memfasilitasi semua siswa. Jadi kemampuan siswa itu bagaimana. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu dengan cara menyajikan dengan cara menulis. Ya, setelah itu nanti di sini kan sudah digital, jadi tentunya ada yang melakukan dengan cara video. Jadi pengirimannya nanti melakukan satu berupa video dan yang kedua mungkin berupa karya tulis. Ya, tulis sehingga nanti siswa itu terakomodir apa yang dia punya di situ dan menyenangkan untuk Ya, sangat menyenangkan. Iya. Berarti diberi kebebasan Pak ya murid. Iya. Mau mengumpulkan berupa tulisan boleh, Betul. video juga boleh. Iya. Sesuai dengan minatnya Pak ya. sesuai dengan minat dan kemampuannya. Iya, saya sangat tertarik sekali Pak. Semoga besok berjalan lancar Pak ya. Oke. Saya rasa cukup dulu Pak ya. Saya Iya. izin pamit dulu. Iya. Kita saya izin nanti hari Jumat bisa mengikuti. Iya. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bisa? Injil semut, walau sakit jangan dilepas. 1, 2, 3. Injil semut, siapa sakit mai dilepas. Injil semut, walau sakit jangan dilepas. 1, 2, 3 lagi lah. Injil semut, siapa sakit mai dilepas. Injil semut, walau sakit jangan dilepas. Bisa meneruskan? Jalan-jalan ke tanah Delhi, surga tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama. Terus, kalau pergi ke Surabaya, naik payung sendiri. Kalau paling sedih, yang rugi diri sendiri. Sampirannya secara cepat, siapa yang cepat dia akan dapat untuk mengisi pantun yang isi apa yang belum ada sampirannya. Bagaimana intinya? Apa? Jangan, yang punya jangan. Jadi ada halo, cara membaca bagaimana? Sampirannya harus siapa yang sudah bisa membuat sampiran dari jangan lupa selalu berdoa agar selamat dunia akhirat. Silakan. Nggak boleh. Jadi kalau lain, halo, lu kan ngomong gitu. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah. Kalian bersiap-siap melihat isi dari pantun yang ditulis temanmu, terutama isinya. Kamu tugasnya adalah membuat sampiran. Jadi siap-siap. Jadi untuk yang cepat dia akan dapat. Oke, sudah selesai ya. Oke, jika ingin persahabatan langgeng janganlah tengkar selalu. Coba, yang betul tengkar atau bertengkar? Iya, coba Dewa. Oke, sekarang dari kelompok yang lain silakan untuk membuat sampirannya. Untuk kelompok ini saya akan dulu, kelompok yang lain saya akan berikan kesempatan ya. Kalau nanti tidak bisa jawab, saya boleh nanti. Halo, kelompok yang belum maju, saya berikan kesempatan untuk membuat sampirannya. Silakan. Bentar. Ya.
sesuai dengan ciri-cirinya dan mampu membuat tampilannya ya, jadi ini sudah sesuai prima dan tidak dipahami semuanya. Oke, untuk kali ini karena waktu akan berakhir, kalian akan saya berikan tugas ya. Tugasnya membuat pantun ya, pantunnya adalah bebas. Oke, berapa saya batasi cuma 2 saja ya, sesuai dengan aturan 2 ya. Terus cara pengerjaannya bagaimana? Halo, besok kalian kumpulkan, saya akan dengan cara bagaimana. Satu, saya berikan kebebasan kalian. Satu, boleh menulis, boleh berpantun di video ya, boleh menulis, boleh berpantun di video ya kan. Di video cukup berapa? 2 pantun, nanti bisa dikirim ke saya ya, dikirim ke WA saya. Kalau kamu tidak bisa boleh dengan cara apa? Dengan cara berpantun atau di video. Paham ya? Bisa melalui WhatsApp nanti. Jadi nanti akan berikan seperti itu. Jadi kalian menggunakan media sosial silakan, karena kamu suka dengan hal-hal yang menarik seperti video, silakan menggunakan video. Oke, yang mungkin terbatas dengan jaringan atau internet bisa kalian menggunakan dengan cara menulis. Jadi intinya menulis langsung sesuai dengan tema masing-masing atau saya berikan kebebasan di sini sesuai dengan saran dan masukan. Cukup itu, tidak ada yang dikomplainkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dias, silakan duduk. Bagaimana Pak Dias? Oh iya Pak Dias, bagaimana perasaannya kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah sangat senang sekali, terutama pada siswa dengan pembelajaran tersebut itu sangat antusias sekali. Ya, alhamdulillah Pak, saya kemarin juga mengamati anak-anak itu antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dias. Menurut Pak Dias, apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik sama kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah pembelajaran yang diawali dengan bernyanyi bersama. Yang kedua itu adalah kuis, di mana pembelajaran sangat menantang sekali, yaitu permainan, berupa permainan. Dan yang ketiga adalah pengumpulan tugas yang berbeda dengan cara menulis produk dengan menulis pantun dan melalui video. Iya, kemarin saya lihat benar-benar menarik Pak. Saya sangat tertarik ketika mengikuti pembelajaran Pak Dias, sangat keren. Pertama mulai dari mengawali nyanyi ya Pak ya, dimulai dengan nyanyi bersama kemarin ya, sangat keren sekali. Lagunya apa Pak? Lagu kemarin itu izin semua Pak ya, sangat luar biasa. Jadi ngangkat nuansa daerah juga. Iya betul sekali. Menyanyi lagu daerah, kemudian ada permainan pantun, dilanjutkan dengan apa? Penugasan yang bervariasi Pak ya. Iya. Sangat keren sekali Pak saya kemarin melihatnya. Nah, menurut Pak Dias masih ada hal yang perlu ditingkatkan atau tidak Pak? Kemarin masih Pak. Saya merasa kegiatan menyanyi itu sangat menyenangkan bagi siswa, tetapi ada yang mungkin kurang, sehingga mencari alternatif agar murid itu tidak bosan. Jadi kalau kita menyanyi terus itu kan nanti ada sedikit bosan, sehingga nanti akan saya cari variasi tertentu dalam belajar nantinya. Ya bagus itu. Jadi Pak Dias mencoba untuk mencari alternatif Iya, lain Pak. sekali. Bagaimana menurut Pak Dias tentang PSE Pak? Oh iya, untuk PSE itu kemarin itu ada dari MPMP pembelajaran. Jadi pembelajaran itu sangat menantang bagi saya, karena menurut saya itu hal yang sangat baru bagi saya. Yang kedua itu mampu membangkitkan emosi siswa dalam pembelajaran itu. Jadi selama ini pembelajaran itu kurang efektif dalam kita jalani itu dengan cara basic. Kalau
akan mampu membangkitkan mereka. Tapi kelemahan saya di sini masih belum 100% menguasai. Iya, Anda juga punya gambaran Pak yang tentang Iya, PSE. iya, itu cukup menarik sekali bagi saya. Rencana ke depan berarti akan mempelajarinya Pak ya? Betul sekali. Jadi nanti akan saya coba untuk mencari tahu dari browsing, dari internet, dari YouTube untuk mendalami pembelajaran itu yang sekiranya nanti bisa kita terapkan di dalam. Alhamdulillah keren Pak. Saya yakin nanti mudah-mudahan anak-anak antusias saya yakin anak-anak akan antusias ketika ada yang melakukannya. Menurut Pak Dayat ada hal lain lagi tidak Pak yang perlu ditingkatkan selain menyanyi tadi? Iya, ya tentunya ya ada, terutama kegiatan pembelajaran yang mungkin berhubungan dengan produk yang harus dikumpulkan dari apa yang memang itu cuma sekedar tulisan, bentuk kajian tulisan dan video. Tentunya mungkin ada hal yang harus kita lakukan nantinya. Mengenai diferensiasinya Pak ya berarti? Iya, diferensiasinya itu nantinya akan kita mengenai kembali. Bagaimana Pak Dayat melakukannya? Untuk apa namanya meningkatkan itu tadi? Untuk meningkatkan itu nanti intinya untuk diferensiasi masalah produk dan pembelajaran nantinya itu nantinya akan pelajari dulu beberapa minggu lalu kita terapkan, tapi tentunya ada kolaborasi, ada dari teman untuk mendampingi sekaligus sharing, barangkali nanti akan membantu saya dalam mendalami itu sehingga nanti pembelajaran di dalam kelas itu akan berhasil dan cukup menyenangkan bagi anak. Oh, berarti setelah ini Pak Dayat berencana untuk ini ya kayak apa namanya mempelajari tentang diferensiasi Pak ya? Betul. Strategi diferensiasi Pak ya? Diferensiasi nantinya saya pelajari seperti itu. Nah kira-kira kapan Pak kira-kira Dayat melakukan termasuk yang PSE tadi Pak, kira-kira mulai kapan Pak? Iya, insya Allah minggu depan itu, pekan depan itu nanti insya Allah kita sudah akan mempelajari ya, tentunya dengan pendampingan. Mungkin ada yang mau Pak Faisal barangkali bisa mendampinginya, membantu saya untuk mendalami, memahami 100% sehingga pembelajaran nanti akan berjalan dengan Siap Pak. untuk PSE-nya itu kan tinggal sedikit lagi Pak. Jadi saya ingin tahapan-tahapan yang mungkin lebih pas dan materi yang akan saya berikan nanti sesuai dengan PSE itu sehingga nanti juga butuh sekali pendampingan Pak Faisal barangkali nanti kebutuhan-kebutuhan dan kurang-kurang nanti akan segera selesai. Jadi rencananya nanti belajar PSE terlebih dahulu atau diferensiasi Pak atau bersamaan? Oh insya Allah diferensiasi dulu. Jadi diferensiasi itu untuk menyelesaikan minggu kemarin kan masih tahapan yang sama, yaitu diferensiasi harus kita teruskan dulu. Setelah itu di materi yang selanjutnya itu kebetulan materi baru insya Allah nanti akan kita mulai dengan cara PSE. Jadi PSE itu nanti materi baru langsung kita selesaikan di sini. Nanti pas pas nanti ya menggunakan SE Pak. Iya benar sekali. Berarti dalam waktu dekat ini Pak akan pelajari 2 hal itu Pak. Oke, siap. Tempatnya Pak kira-kira nanti belajarnya gimana Pak? Tempatnya itu nanti bisa di sekolah, juga bisa nanti di rumah juga bisa nanti barangkali kita bisa janjian nanti barangkali ada waktu kosong di hari itu barangkali nanti sambil ngopi seperti itu. Nanti dengan saya saja berarti Pak. Oke, siap. Mengajak orang lain lagi. Insya Allah cukup ya karena kita sama-sama dari pembelajaran di SPG Bahasa Indonesia sehingga sangat membantu sekali dan materi itu sesuai dengan yang kita laksanakan. Nanti saya juga akan belajar Pak. Sekarang sama-sama belajar tentang PSE. Ini 2 hal ya Pak ya, belajar SE dan diferensiasi. Iya betul. Semoga nanti anak-anak bisa semakin antusias Pak ya. Betul. Iya. Mampu memberikan mereka supaya pembelajaran nanti akan makin Siap, sangat sepakat sekali Pak ya. Jadi itu Pak ya simpulannya 2 hal itu tadi Pak ya. Oke. Yang akan kita lakukan bersama. Iya. Diferensiasi dan PSE Pak. PSE betul sekali. Siapa? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya sama-sama untuk saya pamit dulu itu dulu. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
alhamdulillah saya telah melaksanakan coaching bersama Pak Dayat. Kemudian saya kali ini akan merefleksikan kegiatan coaching tersebut. Hal yang berjalan dengan baik adalah percakapan berjalan dengan lancar, kemudian coach bersikap terbuka sehingga mudah ketika mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya, sehingga sangat membantu coach untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi hal yang berjalan baik di sini adalah sikap terbuka dari coach dalam melaksanakan kegiatan coaching ini, sehingga membantu coach itu sendiri dalam meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua, yang perlu ditingkatkan adalah beragam referensi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan kepada coach. Jadi di sini saya merasa bahwasanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan masih kurang, sehingga masih butuh referensi lebih banyak lagi agar dapat menggali potensi yang ada di dalam diri coach. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya agar tetap presence atau hadir penuh selama kegiatan coaching ini, yaitu saya meninggalkan segala aktivitas yang ada sebelumnya, meninggalkan segala macam persoalan yang ada sebelumnya, sehingga dapat fokus terhadap apa yang dirasakan atau apa yang menjadi permasalahan coach, yang butuh solusi yang dibutuhkan oleh coach. Kemudian yang keempat, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching ini, yaitu saya akan banyak mencari referensi atau belajar mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat digunakan untuk menggali potensi yang ada dalam diri coach. Jadi saya akan banyak belajar mengenai konsep coaching. Selain belajar konsep coaching, juga saya akan lebih banyak praktek coaching agar nanti praktek coaching ke depannya dapat berjalan menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, yang saya rasakan ketika di coaching oleh Pak Faisal sangat senang, bahagia karena Pak Faisal dalam meng-coaching tersebut itu dengan ramah dan sangat baik, sehingga bisa terbantukan atas pembelajaran, atas kekurangan yang saya alami dalam pembelajaran itu, sehingga prospek ke depan, potensi ke depan pembelajaran itu akan semakin baik ketika di coaching Pak Faisal. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Pak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.